Silakan. Thank you, Pak. Oke. Shalom semuanya. Salam. Dalam ibadah jam 1 siang tadi, saya menyampaikan sesuai tema yang diberikan The Purpose of Ministry Part 1. Saya 5 menit saja untuk supaya bisa nyambung ke ibadah yang kedua ini. Yang kedua ini karena part 2 ya. Tadi saya tekankan bahwa kita ini dicipta dalam keserupaan seperti Tuhan. Amin. Lalu Tuhan menginginkan supaya setiap kita ini berkuasa ya atas segala binatang, segala ternak, seluruh bumi, atas binatang merayap melata di bumi. Nah, tadi saya jelaskan bahwa kata berkuasa di situ adalah rada, memerintah, berkuasa, bukan menjajah orang lain. Karena dalam konteks pelayanan Yesus, ketika memerintah itu, Alkitab berkata dalam Markus 10:43, raja-raja dunia memerintah dengan tangan besi, tapi Yesus berbeda. Yesus itu apa? Pemerintahnya ditandai dengan apa? Dia berkata begini, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi dalam konteks yang Yesus mau, ministry berkuasa di sini adalah bagaimana kita hidup melayani Tuhan. Itu di babak pertama tadi. Dan di babak kedua ini, saya akan menjelaskan bahwa untuk bisa masuk dalam pelayanan, maka seperti Kejadian 1:26 bahwa Tuhan menciptakan kita serupa segambar. Ini bicara tentang apa? Keserupaan dulu. Baru perintah untuk melayani. Jadi sebelum melayani, kita mesti concern dengan apa? Keserupaan dengan Kristus. Ini bicara apa? Karakter lagi. Karena kalau orang melayani tanpa karakter, maka pelayanannya motivasinya akan macam-macam. Ada orang melayani karena kepingin dia lebih terkenal. Ada orang melayani tidak dengan ketulusan lagi, karena dia mau mendapatkan sesuatu di balik pelayanan itu. Ada motif-motif terselubung, misalnya uang, misalnya kekuasaan, pengaruh yang dihadapkan untuk kepentingan pribadi. Makanya tahapannya mesti keserupaan Kristus dulu. Karakter seperti Kristus dikedepankan, baru kemudian Tuhan berkata, berkuasalah, melayanilah. Nah, saya akan lanjutkan setelah ini dalam ayat yang ke-28. Sesudah perintah yang diberikan, lalu Tuhan jadikan laki-laki perempuan. Lalu ada penugasan. Ternyata penugasan ini berhubungan dengan melayani lagi. Coba saya lihat ya, ayat 28, tolong. Jadi 1:28. Allah memberkati mereka. Kata berkat di sini dalam bahasa Ibrani pakai kata barak. Barak itu ada dua arti. Pertama, barak itu bicara tentang kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat menyelesaikan semua tujuan-tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau tidak ada berkat Tuhan, saudara dan saya tidak akan pernah bisa mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Nah, arti kedua daripada berkat di sini adalah cover, to do, yang melingkupi seseorang. Dengan anak muda ya, kamu boleh pacaran, tapi pacaran itu dengan satu tujuan, untuk persiapan menikah. Dengar baik-baik ya. Pacaran itu bukan aku supaya mengisi masa mudaku, supaya lebih berarti. Itu tidak Alkitabiah. Pacaran itu tujuannya cuma satu, persiapan menikah. Ya, dan dalam pacaran itu nggak usah macem-macem, sabar sampai Pak Pendeta Pastor Antonius untuk tumpang tangan di atas kepala kalian, dan beliau berkata, hari ini kalian sah suami istri dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Anda boleh melakukan hubungan suami istri. Selama itu do not try, jangan coba-coba. Karena begini, ini saya ingatkan anak muda ya, dan anak-anak perempuan di sini saya lihat lebih banyak wanitanya. Kalian pemegang kuncinya. Laki-laki itu kalau matanya sudah lain, gini loh, jangan percaya mereka yang ada di mimbar, udah bahasa roh, main musik sekalipun. Jangan percaya kamu pacaran sama mereka yang sudah pelayanan semuanya suci. Siapa bilang? Ya,
Saudara, perempuan kalau kamu lihat cowokmu sudah mulai matanya lain, nafasnya sudah mulai, tangannya sudah mulai meliar, mulai bergerak kemana-mana, jangan dibiarkan dan jangan merem terus, melek, ya ke arah mana tangannya bergerak. Ketika menuju ke daerah-daerah yang sensitif, cepat tangkap, berdiri, lalu ikat tolak pinggang begini, sambil katakan, dalam nama Yesus keluar kamu, usir dia. Kalau dia cinta kamu, dengar cewek-cewek, dia akan hormati kamu, dia hargai kamu, dia tidak manfaatkan kamu. Itu cinta yang sejati, bukan nafsu. Oke? Jadi sabar, karena ini pentingnya pemberkatan nikah. Kan disinilah barah itu, cover, menudungi. Saya butuh satu orang yang tinggi sekali. Ada Pak? Ada orang tinggi? Ya, kamu ya. Oke, haleluya. Nah, misalnya, ini harus ada perempuannya. Istriku sudah datang belum ya? Belum. Oke. Bolehkah ada suami istri tapi yang pendek? Bapak suami istri? Ya. Ya, boleh pinjam sebentar. Masuk TV loh Pak. Masuk TV. Ya cepat. Nah, ya kan? Tempat saya buat pilihan. Kalau maju ke depan, ada. Ya. Oke Pak. Ini karena banyak anak muda saya tunjukkan ini. Betapa pentingnya pemberkatan nikah itu. Jangan mendahuluinya. Ya. Nah, ya. Bapak berdua menghadap ke sana. Oke, Anda dari belakang mereka. Oke, terbalik, Anda di sana. Nah, kamu jadi Tuhan yang memberkati mereka. Nah, inilah namanya tudung cover yang menaungi sepasang suami istri. Kemanapun mereka pergi, coba gandengan tangan. Kemanapun pergi, ke kanan dulu. Berkat itu menyertai. Amin. Anda ditugaskan ke pedalaman Papua sekalipun, karena ada blessing, tenang, kamu akan tetap diberkati oleh Tuhan. Ya. Terus, oke? Dan berkat ini yang memampukan kamu melakukan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan. Amin. 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 Oke, misalnya, reuni sekolah, SMA. Ya, biasanya reuni sekolah kan nggak boleh bawa pasangan. Bapak ikut reuni sekolah, ketemu teman lama, CLBK, cinta lama bersemi kembali, atau cinta lama belum kelar. Kamu keren deh sekarang. Ya saya pura-pura jadi cewek, tapi saya bukan zan. Saudaraku, ketika tergoda, lalu kemudian dia kembali ke istri kan, tapi kemudian chatting-chattingan, dan hatinya mulai menjauh dari istrinya, dan dia mulai ikut wanita yang baru, lebih cantik, lebih seksi, tajir lagi. Mau saya tanya sama saudara, apakah dia ada tetap dalam garis berkat? Tidak. Jawab. Tidak. Dia ada dalam garis berkat? Tidak. Tidak. Kelihatannya keren, lebih cantik, lebih seksi, lebih keren, lebih kaya, tapi dia di luar garis berkat. Do not try, jangan coba-coba ya. Kamu bermain dengan pernikahan kamu. Amsal Sulaiman berkata, siapa yang bermain-main dengan pernikahannya menangkap angin. Semua tangan kanan. Nah. Oke, tangkap angin. 1, 2, 3, ya. Tunjukkan sama saya hasilnya. Tidak ada. Nanti 2 tangan. Supaya lebih banyak. 1, 2, 3, tangan. Tunjukkan sama saya. Nanti. Maka berkat ada. Kamu harus kembali kepada istrimu. Inilah blessing daripada Tuhan. Amin. Amin. Siap. Atas nama bangsa Indonesia saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sisinya. Amin. Nah,
Tadi soalnya saya udah janji nanti saya hubungkan sama pernikahan yang jam 1 tadi. Nah ini kerennya di sini. Ini yang sesuai dengan the purpose of ministry. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tolong ya anak muda ya, Tuhan suruh punya anak, bukan child free. Ini sekarang bangkit sebuah gerakan di seluruh dunia. Nggak mau punya anak, kamu melawani prokreasi, sistem kerajaan Allah. Kamu harus punya anak. Bahkan dikatakan di sini, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Menarik sekali. Kata beranak cuculah ini dalam terjemahan Inggris be fruitful. Bahasa Ibraninya barah. Bukan parahnya orang Jakarta ya. Barah. Barah itu artinya gini loh. Berbuah lebat. Nah, Amin. arti lain memang beranak cucu, tapi arti utamanya berbuah lebat. Tuhan itu memberkati kita supaya kita berbuah lebat. Apa artinya berbuah lebat? Dengar ini, mengeluarkan semua potensi-potensi yang Tuhan telah tanam dalam hidup setiap kita. Amin. Jadi saya beritahu gini, waktu kamu lahir sebagai manusia, Tuhan itu sudah tanam dalam dirimu potensi, karunia, talenta, bakat, dan semua kelebihan-kelebihan sudah di sini. Already inside of you. So, our duty is, tugas kita adalah mengeluarkan semua potensi, karunia, talenta, bakat itu keluar, bukan outside in, tapi inside out. Talenta, potensi, karunia. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat yang mendukung. Dengan mengeluarkan itu, kamu bisa pakai untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Halo? Ya. Mereka main musik karena mereka sudah tanam dalam diri, Tuhan sudah tanam dalam dirinya. Saya dilahirkan dari sebuah keluarga yang miskin. Bakso itu buat saya barang mewah, Pak. Saya harus menangis baru mamaku terbergeraklah hatinya oleh belas kasihan membelikannya. Saya tunggu di meja makan. Mama saya datang dengan satu mangkok bakso yang penuh kuahnya, tapi baksonya cuma 1 biji. Di tengah nyeng. SMP saya jualan petasan bulan puasa pinggir jalan. Meja kecil. Saya jualan mercon kembang api. Ketika saya kuliah, saya jualan kaos-kaos. Saya nggak perlu malu karena saya dari keluarga yang sangat sederhana. Oke? Saya berpikir ketika saya kecil, pesawat terbang lewat di daerah di tempat saya berteriak, aku di sini. Saya bayangkan pilotnya dengar, buka jendela, lalu berkata, ada apa dek? Ternyata pesawatnya lewat aja. Karena orang nggak mampu. But remember me. Satu kali saya ketemu Tuhan Yesus, saya ditebus, saya diubahkan hidup saya. Saat itu aku ngerti bahwa potensi sudah ditanam di dalam diriku. Tugasku mengeluarkannya. Saudara, mama saya bilang, Pak Anton, setiap waktu saya kecil, setiap maghrib sampai malam, saya hilang suara. Itu masa kecilku. Ya, lalu aku bertobat menerima Yesus. Saya kuliah di akuntansi Universitas Airlangga Surabaya, UNAIR, dan saya lulus sebagai seorang akuntan. Saudaraku, saya bertobat waktu itu di kota Surabaya, dan saya mulai sadar ada sesuatu yang Tuhan tanam. Memang aku ini bukan tipe orang-orang yang seperti kelihatan artis yang nyanyi apa, tapi saya tahu ada hal yang lebih. Apa yang saya lakukan? Saya gali semua di dalam, saya mulai keluarkan. Nyanyinya di mana? Di toilet, Pak. Saya nyanyi sambil mandi. Nyanyi. Sampai suatu saat, saudara, singkat cerita, saya tidak pernah belajar vokal, tidak pernah sampai hari ini. Saya tidak bisa baca not balok, not angka saja tidak bisa, apalagi not balok. Tapi saya ingat, dilahirkan dengan potensi harus berbuah.
Amen. dikeluarkan. Amin. Saya mulai terlibat di persekutuan. Saya mulai belajar cara memimpin pujian. Dan akhirnya, to cut the story short, saya oleh kemurahan Tuhan telah menerbitkan lebih dari 15 album rohani. Wow. Tahun 91 sih. Tahun 90 album solo pertama itu Maranatha Record. Sih ya. Halo Bu Sih. Saman. Ya. Beberapa kita yang seumuran saya tahu lagu ini. Milenial tahun 91 kan belum lahir kalian ini kan. Lagu pertama waktu itu saya ingat album pertama. Di hadiratmu Aku awas di hadiratmu, aku bebas di hadiratmu, kuat kehidupanku. Pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu Persembahkan lagu di hadapan wajahku. Amin. Saya di kota Surabaya waktu itu, produsernya kasih saya tiket bisnis kelas. Wow. Untuk rekaman ini. Wow. Bu, seumur nak pernah naik bisnis kelas. Saya duduk di pesawat Garuda bisnis kelas, kaki saya nggak sampai ke lantainya. Saya pendek, nggak sampai 100. Dan saya jangan lihat seperti sekarang sudah melebar ke kanan ke kiri, kurus. Saya merasa asing, bisa dua orang. Saya terima PK. Do you know PK? Bukan peninjauan kembali atau kasasi, persembahan kasih. Wow. Amplop tebel. Hal pertama yang saya lakukan apa, saudaraku? Pertama, tahun 91 itu, belum nikah. Yang saya lakukan pertama, saya ingat siapa yang menyelamatkan dan menebus saya. Amen. Siapa Tuhan dan Raja saya. Amen. Saya lakukan apa? Persepuluhan. Haleluya. Kok saya ngomong ini sepi? Rasanya ada. Yes. Karena saya cinta dia. Amen. Orang cinta itu memberi. Ya. Cewek-cewek kalau ada cowok ngomong sama kamu one day, I love you. Mau ini. Selipet di sarangnya. Tapi waktu keluar nggak pernah traktir makan, pecah cowok gitu pecah. Capek deh. Cuma pinter ngomong I love you. Setelah saya kasih persepuluhan, yang berikutnya saya ingat apa? Saya ingat kekasih hati saya, pacar saya, namanya Nancy Limantono. Wow. Pandi dia sayang, kita ke Tunjungan Plaza. Ngapain? Ikut aja. Ada satu toko tas di situ. Saya bilang, pilih tas manapun yang kamu mau. Wah, udah punya. Untuk dia tidak matre. Tidak apa-apa, saya paksa. Baru dia akhirnya pilih satu tas. Setelah dari toko tas saya belikan tas. Saya agak ke toko emas. Wow. Pure gold, bukan Mas Roni. Orang Surabaya kan kalau panggil orang lagi emas. Kamu pilih kalung dan leuntingnya. Dan kami buat kalung buat saya, buat dia kalung. Ada tulisan di sini, RN Ronnie Nance. Wow. Orang cinta itu memberi. Amen. You can give without love, but you cannot love Without give. giving. Yes. Kamu bisa memberi tanpa cinta, tapi kamu tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Ya. Oke, lalu mungkin ini saya cuma cerita ringan aja ya. Lalu sekitar tahun berapa itu? 95, tahun 94, tahun 94 itu lagu ini. Album berikutnya. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Tahun 95 lagi. Ku
punya visi Ku punya untuk bangsa ini. Ku punya punya visi. untuk negeriku. Pam 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 pam. Udah, terus kurang lebih dari tahun ke tahun sampai akhirnya tahun 2000 kerusuhan Mataram. Saya gembala di Mataram waktu itu. Lalu kami mengungsi semua ke Bali. Dan di Bali itulah rekaman albumnya berikut ini. Kaulah Tuhan Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Dan seterusnya, dan seterusnya. Singkat cerita, tanggal 20 September besok ini, kalau Tuhan izinkan ada konser dan live recording di Jakarta Concert Hall, Kebun Sirih iNews Tower. Gedung yang bisa dipakai untuk Indonesian Got Talent, Indonesian Idol dan sebagainya. Ya, sekaligus saya umumkan supaya hadirilah, banjirilah, duin-duin inilah di sana. Wow. Tapi ini menariknya, ada satu lagu yang Tuhan kasih ketika saya sakit perut. Saya sakit. Bapak-bapak ibu pernah mengalami sakit perut yang bisa ditahan, tapi ada sakit perut yang sulit untuk ditahan. Semua orang pasti ngalami. Saya jenis kedua waktu itu, berat sekali. Keringat dingin keluar. Pernah gitu yang nahan. Ya. Akhirnya saya menyerah, saya lari ke tempat yang a secret place, WC, WC, restroom. Di situ saya duduk di atas Vespa dan saya melakukan pelayanan kelepasan. Dar, dir, dur, dar, dor. Lega. Saya ambil nafas. Lalu saya bilang begini, thank you Jesus. Saya cuma bersyukur, kenapa? Saya dengar ada orang sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu gak bisa buang air. Ada. Tapi saya lancar. Jadi saya duduk sampai begini. Thank you Jesus. Tiba-tiba hadirat Tuhan yang dimanifestasikan datang. Wah, ke toilet itu. Saya rasa Tuhan memeluk saya. Dan yang saya rasa saya cuma bisa menangis. Saya rasa kasih yang mesra, kasih Bapa peluk saya. Sadar tiba-tiba, puji Tuhan. Muncul lagu baru. Sedang We stand before you. We stand before you. Jesus, my King, my God. Jesus, my home, my all. Jesus, my King, my God. Jesus, my hope, my all. Haleluya. Tak pernah dialungkan. Dipilihkan nanti hadirilah 20 September jam 5 sore di Jakarta Concert Hall. Lagu ini akan kami katakan. Saya cerita ini kenapa saudaraku? Dari anak dari keluarga yang miskin, nggak tahu apa-apa. Satu saat menyadari bahwa ada potensi dan semua belajar keluarga. Saudaraku, apakah saya berhenti? Tidak. Saya bilang, Tuhan, tolonglah. Kalau aku mati nanti, jangan mati dalam keadaan penuh. Biarlah aku mati dalam keadaan kosong. Artinya apa? Semua potensi karunia, talenta sudah keluar. Amin. Satu kali saya merenung, Tuhan sudah kasih lagu-lagu baru. Apalagi ya? Saya harus gali sekarang. Dengar saudara, tugas kita be fruitful. Dan kemudian Tuhan kasih hikmat, nulis buku-buku, Pak. Saya mulai nulis buku-buku. Di tengah kesibukan, saya bawa iPad kemana-mana. Naik pesawat, saya tulis buku. Naik kereta api, saya tulis buku. Ketika Jakarta macet, saya nulis buku di jalan. Jadilah beberapa buku-buku.
Dan lumayan, satu buku bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Tapi saya sudah berjanji sama Tuhan, seluruh hasil penjualannya dipersembahkan untuk pelayanan misi dan diakonia. Jadi saya nggak ambil satu rupiah pun, termasuk royaltinya. Saya persembahkan semua buat pekerjaan Tuhan. Begini loh, saudara, Tuhan sudah taruh hal-hal hebat di dalam diri. Amin. Jangan cuma berdoa lalu kamu nggak pernah menyatakannya. Gali, temukan, keluarkan, kembangkan. Saya percaya ketika orang mengeluarkan semua talenta potensi dalam dirinya, dia tidak akan pernah jadi orang yang meminta-minta. Ya. Saya akan tunjukkan ayat yang dikutip oleh Bapak Antonius, Efesus pasal ke-2 ayat ke-10. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kata pekerjaan baik itu dan terusnya yang dipersiapkan Allah. Lihat ini. Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya. jadi sudah ditaruh di sini sebelumnya. Ya. Halo? Amin. Sudah ditanam. Karunia, bakat, talenta, potensi, semua sudah ada. Allah sudah siapkan sebelumnya. Kalau Anda tidak pernah mengeluarkan, Anda harus bertanggung jawab nanti dalam pengadilan yang akan datang di hadapan Tuhan. Oke, saya tanya pengusaha. Anda mengerti prinsip investasi? Ya. Oke. Anton investasi sebuah perusahaan. Oke, gue invest deh sama teman-teman nih. Wah, 10M deh. Terus apa yang lo harapkan? Merem-mereman hilang-hilangan, gitu Pak? Nggak akan pengusaha, ya merem-merem hilang-hilangan. Enggak. Beliau sudah hitung nih, kapan break even point-nya, kapan return on investment-nya. Dia hitung nih, tingkat resiko yang dihadapi. Baru kita berani, gue invest 10 miliar. Kenapa? Gue hitung dalam waktu 5 tahun break even point. Tahun ke-6, 7, 8 akan meningkat sekian persen dalam proyeksi yang saya buat. Oke, gue invest. Saya masih tahu sudah, waktu Tuhan ciptakan kalian, Tuhan itu sudah punya harapan besar. Itu investasi Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dia kasih kamu talenta, dia Amin. kasih kamu potensi, dia kasih kamu karunia, bakat. Nanti kalau ketemu Tuhan Yesus kita dalam pengadilan, dia mau tanya sama kita, berapa banyak kamu lipat kali gandakan? Saudara ingat yang 1 talenta, 2 talenta sama 5 talenta? Ya. Yang 2 talenta jadi 10. 4. Yang 5 talenta jadi 10. 10. Lalu kemudian ditambah 1 jadi 11. Kenapa jadi 11? Sebab Diambil. yang 1 tadi Diambil. disimpan terus. Nah dikembangkan, disimpan. Lalu Tuhan datang. Cincaya, mau terima 1, mau kasih pulang 1. Cincaya. Kembalikan. Saudaraku, tidak ada ceritanya cincai untuk investasi karunia talenta. Tuhan bilang gini, hah? 1 kamu tetap 1. Tuhan bilang apa? Serahkan kepada Algojo. Dihukum saudaraku. Sorry ya, saya harus tegas berkata. Nanti pengadilannya akan datang. Jangan pikir cuma urusan dosa yang diadili. Talenta, potensi karunia kalau kamu biarin. Saya cuma bilang dalam 1 kata ini, selamat malam. So, nah, apa kaitannya dengan the purpose of ministry? Kata Yunani yang dipakai pekerjaan baik itu ergon. Bahasa Inggrisnya kata work, not job, but work. What is the difference between job and work? Ini bedanya. Kalau job namanya pekerjaan biasa. Sewaktu-waktu orang bisa ambil dari kamu. Kalau ada orang lebih pintar, ada orang lebih berpengalaman, kamu diperintahkan sama bosmu, cukup pekerjaanmu di sini. Tapi kalau namanya work itu di dalam Pak, potensi karunia talenta. Kalau yang job ini employ, kalau yang work ini deploy, keluarkan semua dari dalam. Orang bisa ambil pekerjaanmu, tapi orang tidak bisa ambil talentamu. Amin. Paham maksud saya? Yes. Saudaraku, jangan khawatir. Kamu bisa dipecat dari jobmu dan kamu tidak dapat pemasukan. Tapi dengar saya, kamu bisa saja dipecat dari tempat pekerjaanmu. Tapi kalau work deploy yang kamu lakukan,
kamu tetap bisa berkarya tanpa tergantung dalam satu perusahaan. Amin. Is there anybody home? Halo? Ya, ya. Saya membina anak-anak punk dan anak-anak breakdance yang nari di jalan-jalan. Saya lihat mereka potensi bawa tip di mall-mall. Saya bilang, ikut saya. Gak apa-apa Pak Pendeta, oke. Lalu kami buat sebuah ibadah khusus buat anak muda di tempat diskotik. Nari kamu di situ. Itu ada stage buat kamu. Stage-nya bukan di atas kan, di bawah kan. You break dance. Waduh, jadi J, C. Tolong pemain musik kembali karena saya baru selesai. Jesus, you are the savior of my soul. And Forever and ever I give my praises to you. Sudah tahu, mereka nyanyi itu kan biasanya kita tangan yang keangkat, ini mereka kakinya. Wow. Break dance. Mana itu kan bilang apa sesat? Betul, saya dibilang sesat. Karena kita perjamuan kudus, saya pakai dompet rantai, celana jeans, lalu posnet yang you can see. Lo mau melayani anak muda memakai jas, mereka bilang ini siapa yang maha kudus ini? Saya berusaha berkata mereka, anak-anak pang, anak-anak jalanan. Saudaraku, saya bilang kamu main. Ada yang tidak percaya Yesus? Boleh siapa? Main. Saudaraku, what is the need of young men? Apa sih kebutuhan anak muda? Penerimaan tanpa syarat. Saya terima orang-orang itu. Salah satu dari mereka yang tidak percaya Yesus dari seberang keyakinan, akhirnya datang kepada saya, Pak Roni, saya memberi diri percaya Yesus. Saya memberi diri untuk ibadah. Wow. Singkat cerita. Ya. Singkat cerita. Mereka berbakat sekali. Oke, kalian ikut ya perlombaan. Dan waktu itu mereka juara satu provinsi. Sekarang ikut ke juara nasional, latihan. Juara nasional, break dance. Dan sampai mewakili Indonesia pergi ke Singapura. Suatu hari saya panggil mereka. Dengar ya. Kalian adalah menari break dance. Ini dari Tuhan. Kalau kalian tekuni, kalian pasti tidak akan jadi miskin. Kalau kalian tekuni, kalian lipat kali gandakan, kalian nanti bisa punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan yang baik lewat tarianmu ini. Saya doakan mereka. Hari ini saya bersaksi ya, itu sudah sekitar 20 tahun yang lalu peristiwa itu. Hari ini anak-anak itu mereka jadi guru-guru breakdance profesional. Wow. Dan mereka sudah punya istri, mereka punya pekerjaan, mereka punya mobil, dan mereka hidup, mereka punya rumah, mereka hidup dari breakdance-nya guru menari. Hanya orang malas yang kerjanya minta-minta. Jadi ayo, semuanya lakukan ini. Tujuannya apa sih? Tadi loh ayat 26. Konteks Kristus, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk Melayani. dan saya tahu di sini ada banyak potensi orang-orang hebat di sini. Ya. Hunus di sini ada penulis cerita yang akan menulis untuk film-film box office level Hollywood. Wow. Wow. Amin. Amin. Kalau kamu di depan, aku tidak bisa kata. Aku anak miskin. Sekolah aku nggak pinter. IPK nggak sampai 2. No. Oke, saya sebutkan satu nama, semoga ini membangkitkan inspirasi baru dalam hidupmu. Namanya Tommy. Dia lahir sekitar tahun 1857. Waktu dia sekolah, seluruh gurunya sambatan, orang Surabaya bilang, mengeluh. Anak ini tidak bisa diikuti semua pelajaran dan digolongkan rapat guru. Menyerah kita. Bodoh, goblok, alias tidak pinter, alias dulu. Apa yang kita lakukan? Ganggu murid yang lain sudah jalan sampai di sini, tidak masih bodoh. Energi kita habis. Kita bikin surat resmi ke orang tuanya.
Kita nggak sanggup lagi ngawasi dia. Mau nggak mau dikorbankan satu anak. Tommy dipanggil, Tommy, please give this letter to your parents and do not open while you go back to your home. Jangan pernah dibuka ya. Pokoknya kasih mama. Sampai di rumah, mama, si Tommy kecil dapat surat dari sekolah. Mamanya baca, berlinang air mata. I'm sorry, kan tidak bisa mendidik anakmu. Anakmu di bawah standar tertata. Kami kesulitan mendidiknya. Jadi dengan terpaksa kami serahkan kepada orang tua saja. Sekolah tidak sanggup mendidiknya. Mamanya nangis. Mamanya berdoa, Tuhan, gimana ini? Tommy datang, Mami, ngapain Mami nangis? Mama dapat beda. Dengerin ya. Tommy kan tidak bisa baca. Tommy dengar. Pihak sekolah nulis, you are genius. Wow. Wow, wow. Kamu luar biasa. Yes. Sampai sekolah kirim surat ke mama. Terbalik. Gak bisa mengenali kamu karena kamu spesial. Terlalu pintar. Kamu punya keunggulan hebat. Terlalu Sekolah pintar. nggak mampu. Sekolah cuma bisa mampu menangani yang biasa-biasa. Kamu super, kamu genius. Wow. Akhirnya sekolah menyerahkan sama mama. Mama akan didik kamu. Homeschooling. Siap mami. Senang banget ketemu mami terus. Diajari mama tiap hari, Pak. Ini sejarah. Yes, yes. Tommy bertumbuh besar. Albert Tommy Einstein. itu namanya Thomas Alva Edison Dia buat penelitian sampai 10.000 tidak putus asa menemukan listrik. di labnya. Lampu Menemukan listrik. bola lampu. Listrik. Hari itu dunia berubah dari kegelapan menjadi terang. Sampai hari kita menikmati Lampu. karya seorang yang dibilang bodoh oleh sekolah, Thomas Alva tapi kita Edison. digali oleh maminya. Ya. Itu Wow, wow, wow. potensi. Dan dunia harus berterima kasih Amin. kepada seorang yang dianggap Amin. bodoh oleh dunia, namanya Thomas Alva Edison. Wow. Anak-anak muda, jangan mau kamu disebut goblok. Hmm. Oke, dunia akademis menganggap tidak mampu. But listen to me, Tuhan telah menciptakan kamu. Amen. Diciptakan serupa segambar. Amen. dia. Amen. Dan ditetapkan dalam dirimu potensi yang Yes. luar biasa, Yes. karunia yang hebat, Amen. hey, bakat yang luar biasa. Ya. Sekarang waktunya sejak saat ini, Tuhan beri saya kemampuan mengeluarkannya. Dan di gereja ini disediakan sarana untuk mengeluarkannya. Ya. So that's why we talk about the Ministers purpose of ministry. Ministry. Amin. Kamu keluarkan. Saya tidak bisa bayangkan nanti di sini. Baris penyanyi-penyanyi lebih hebat dari Amin. kamu di sini. Saya tidak bisa bayangkan nanti di sini ada orang-orang yang pandai menata koreografer. Wow. Saya tidak bisa bayangkan nanti suatu hari dari tempat ini bangkit pelayan-pelayan Tuhan baru, Amin. anak-anak muda, Andrew and his gang berdiri di podium dan kita orang cuma duduk di sana dan melihat mereka mencapai puncak potensinya, Amin. bahkan jauh lebih tajam. Amin. Yes. Bagaimana mengeluarkannya? Terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Layani. Your mission field is where God puts you. Ladang misimu adalah tempat di mana Tuhan tempatkan engkau. Saudaraku, pemuda miskin itu satu hari menikah dengan gadis namanya Nancy Limantono di kota Surabaya. Dan keuangannya mertua boleh dapatkan Nancy asal pestanya 80 meja alias 800 orang. Calon mertua saya menjanjikan aku biayai semuanya. Saya senang. Saya waktu itu PDP. Do you know PDP? Pendapatan pas-pasan. Kalau PDM pendapatan menengah. Kalau PDT pendapatan tinggi. Antoni sudah apa? Level apa? Bingung Pak, kita ngomong gereja Batu Indonesia. 3 bulan sebelum pesta, uang pakai mertua saya dipinjam familinya 300 juta tahun 92 untuk urus proyeknya karena akan dijanjikan keuntungan yang bagus. Dan ketika waktu ditentukan, uang proyek itu lenyap dan tidak kembali. Lalu papi mertua saya, calon mertua bilang sama saya,
Roni, tapi nggak bisa apa-apa. Uang 300 juta Lenyap. nggak bisa kembali. Jadi please, kamu biayai pernikahanmu sendiri. Apa yang saya lakukan, saudaraku? Aku cuma bisa berlutut. Saya datang ke orang tua saya, papa mama punya uang nggak? Mereka langsung angkat tangan, help. Anak. Lalu saya datang sama papa di atas segala papa. Wow. Saya ketemu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Kekurangan aku. Ada satu ayat berkata, yang menyediakan hidangan bagiku. Amin. Dapat semua lawan. Terjemahannya berkata, yang menyediakan pesta-pesta bagi. Pernikahan berlangsung 800 kursi terpenuhi, 80 meja. Pesta meja. Setengah jam berlangsung. Tiba-tiba saya lihat ada gerakan membuka meja baru di belakang. Loh, Tambah yang lagi. 80 meja ini atau gimana bayarnya? Restoran waktu itu bilang, boleh dibayar seminggu sampai seminggu sesudah pesta. Ada keringanan. Kamu tahu, 8 meja buka baru. Kenapa? Teman-teman dari GMS datang. Mau Restoran Surabaya. Mereka selesai kebaktian baru datang. Buka meja baru 8. Saya setengah berdiri gini, saya bilang sama istri saya, nih, buka meja baru saya. Kenapa? Selesai. Kakak ipar saya jadi bagian waktu itu peralihan dari kado barang ke angpau tahun itu. 92 peralihan. Jadi ada yang bawa Kado. barang, kado, ada yang bawa angpau. Angpau. Saya tanya kakak ipar saya, namanya Gaiming, Ming. Ya opo Ming? Berapa? Duit mlebu piro? Dihitung. Malam pertama saya nggak mau tahu kan, saya harus ada urusan yang harus saya selesaikan untuk bertahun-tahun. Setelah pemberkatan nikah, listen to me ya. Setelah pemberkatan nikah, besoknya saya kasih, uang yang terkumpul sekian banyaknya, jauh melampaui biaya. Wow. Sampai saldonya saya bisa bawa papa, mama, papi, mami, family saya terbang ke Mataram, Pulau Lombok, naik pesawat pulang pergi. Lalu minggu depannya persis, jemaat yang saya gembalakan di Mataram, Pulau Lombok memestakan lagi, pakai pakaian pengantin lagi yang tidak sama seperti minggu lalu. Makan lagi, pesta lagi. 2 kali pesta kan? Lalu saya ketemu pendeta sahabat dari gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI, yang sahabat baik dari saya, orang Manado. Dia bilang gini, Roni, kita lu saudara di mana? Dia bilang, mana? Maju. Bikin akan pesta. Pesta lagi. Makan lagi. 3 kali pesta. Dengar saya, Tuhan tadi janji, Ia yang menyediakan pesta. Amin. Sekarang Pak Antonius, saya naik pesawat terbang. Saya sering nangis. Bahkan saya punya kartu frequent flyer platinum saking sering terbang. Saya duduk di lounge, minum jus, ceile. Duduk di antara pos-pos, baca koran. Panggilan pertama, Bapak Roni, tujuan Denpasar, Bali. Harap masuk pesawat melalui gate 14. Saya biarin. Panggilan kedua, bukan nama saya dipanggil. Pesawat penumpang Garuda, tujuan Denpasar, harap masuk ke pesawat lewat pintu 14. Kedua, saya biarin. Sampai panggilan ketiga, saya bayangkan petugasnya buka di komputer. Kurang satu nih, lalu diumumkan dengan jelas airport. Panggilan ditujukan kepada Bapak Roni, penumpang pesawat Garuda tujuan Denpasar Bali, harus segera masuk ke dalam pesawat melalui pintu 14. Demi nama saya disebutkan dan terdengar seluruh. Saya ambil tas kerja saya, Pak. Saya masuk airport dalam hati berkata gini,
Dulu aku tuh kecil, aku miskin. Aku panggil-panggil pesawat. Sekarang aku melayani Tuhan. Pesawat panggil-panggil namaku. Saya juga bisa menangis di atas pesawat. Upah melayani Tuhan tidak akan pernah minta-minta. Amin. Halo, kembangkan talentamu, potensimu, karuniamu. Kamu tidak akan miskin. Amin. Kamu tidak akan berhutang. Amin. Kamu akan memiutangi banyak orang. Amin. Kamu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.